KUHP. Ya. Gantung. Ya. Gantung. Gantung. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Ya nggak ada lah urusannya. Memang siapa Hasto? Nggak ada. Kalau udah bagus tidak langsung ditahan. Udah bagus tidak Saya kira harus proven lah, harus ya once. Saya kan cukup lama juga di partai itu. Sedih lah prihatin. Ya, satu sisi ngaci maki terus Pak Jokowi. Oh ini memalukan partai itu. Karena partai kerjanya jadi maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media, Opini Bang Leo. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya, dimana ada gerombolan pembenci ataupun mungkin mereka ini anak abah teman-teman. Di dalamnya termasuk Egy Sujana. Katanya mereka ingin menggantung Bapak Joko Widodo gitu ya. Ini ngeri sekali teman-teman. Ini menurut saya apa-apaan ini. Selain itu ada juga tekanan dari aktivis 98 yang di dalamnya juga terdapat Rangkuti yang itu pembenci juga teman-teman ya. Katanya mereka mendesak KPK untuk memeriksa Bapak Joko Widodo atas masuknya nama beliau ke dalam toko terkorup versi OCCRP ya. Tapi respon dari Pak Jokowi sangat-sangat elegan teman-teman. Pak Jokowi menantang para pembenci untuk silakan periksa harta saya, dan konon kabarnya Pak Jokowi sudah diperiksa 2 kali oleh KPK dan tidak ditemukan apapun. Waduh, dan selain itu ada juga ini teman-teman respon dari Effendi Simbolon atas masuknya ataupun tersangkanya Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku. Dan ada pesan yang menarik yang disampaikan oleh Bapak Effendi Simbolon, terkhusus untuk Megawati dan Hasto dan kawan-kawan gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan video berikut ini. Ya nggak ada lah urusannya. Memang siapa Hasto? Nggak ada. Kalau udah bagus tidak langsung ditahan. udah bagus tidak Saya kira harus proven lah, harus ya once. Saya kan cukup lama juga di partai itu. Sedih lah prihatin. Ya, satu sisi ngaci maki terus Pak Jokowi. Oh ini memalukan partai itu. Karena partai kerjanya jadi maki. Tapi kira ada persoalan hukum, nggak usah dicari-cari lagi pembelaannya. Ya artinya beliau secara politik beliau kita mau lewat macet tuh. Justru memberikan perhatian lah. Tidak pernah ada yang seperti yang dituduhkan begitu. Saya sampaikan juga ke Mas Hasto itu, Mas, setahu saya Pak Jokowi itu yang ikut menjaga Anda loh. Oh enggak, ini ya silakan aja. Silakan aja, tapi ini nggak hanya sebatas seorang Hasto saya kira. Ini harus tanggung jawabannya dari ketua umumnya dong. Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab. Soal Jakarta isu yang beredar Pak. Ini kan ada Jakarta itu akan di Jakarta. Enggak nama Bapak soalnya si
tanyakan ke Nama Bapak kesangkut juga kemarin. pensiunan. Jadi kemarin itu kan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Itu ada dugaan bahwa politisasi KPK dan kepolisian pasca Bapak dipecat dari PDIP, Pak. Ada tuduhan seperti itu, mungkin ada tanggapan, Pak? Nggak ada, itu proses hukum biasa. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalihan isu dari yang kemarin OCCRP itu, Pak. Ya, namanya isu. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan. Ya, nggak apa-apa. Pak, kalau ada ex-penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Yang memang Jadi memang Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apa di KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Betul. Mungkin kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya, kalau dicek ya dicek aja, dicek aja. kok. aja. 11 KUHP gantung 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 Jokowi Fobia. Oh, Jokowi fobia. Jokowi fobia terjadi di PDIP dari Maksudnya apa yang dialami disampaikan oleh Mas Hasto, PDIP ini kan kita nggak ada bicara kaitan sama Mas Pak Hasto, Jokowi. terus dikaitkan dengan Jokowi. Oke. Tadi dengan OCCRP. Isu. Pengalihan. Nah, sedangkan OCCRP itu sudah mengatakan kita nggak punya bukti dan sudah mencabut itu. Coba cari di website kan nggak ada, sudah tutup. Kenapa itu yang dilaporkan gitu loh? Ya kan? Kalau ada masalah itu serahkan aja kepada hukum itu. Jangan dikait-kaitkan lagi kasusnya Mas Hasto ya dengan Jokowi. Ya kan? Ini tahun 2020 loh. Kasus ini. Baru rame-rame lagi, gonjang-ganjang lagi 2024. Kamu yang sekarang. Artinya ada sesuatu di sini. Kenapa KPK pada saat itu nggak berani? Karena itu masih dalam lingkaran kekuasaan. Ya Mas Hasto ya jelas mempunyai power pasti. Aktivis 98 mendesak KPK untuk apa? Untuk memeriksa Pak Jokowi. Dari mana? Dari landasan dari hasil OCCRP gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke situ mungkin saya jelaskan supaya masyarakat paham. Ya. Jadi nih yang namanya label aktivis 98 ini udah banyak yang menggunakan dan nggak cuma satu kelompok, banyak. Ya ada, saya aja pakai kan Rusen 98 karena memang saya dulu pernah bergerak di 98 itu, ya pernah ikut terlibat. Nah, apakah 98 itu bisa diklaim oleh siapa saja? Bisa selama dia pernah terlibat dalam sejarah tersebut. Jadi sekarang ada yang ngaku-ngaku nih aktivis 98, aktivis yang mana? Dulu dia siapa gitu loh. Ya kelompoknya di mana? Kan bisa kita pecah. Ada yang kelompoknya ormas seperti GMNI, PMII, HMI, PMKRI dan lain-lain. Ada yang kelompoknya dari kelompok dulu ya Senat ya atau swasta ya, itu bisa KM ISTN, KM UKI, KM Forkot, KM dan lain-lain ya. Ada juga bisa juga bentukan yang organisasi-organisasi gerakan seperti Forkot ya, FKSMJ ya, Famret dan lain-lain lah. Jadi semua bisa gitu ya menggunakan. Nah, selama dia ini. Jadi kalau masyarakat menilai, oh berarti Pak Jokowi digugat dong dengan aktivis 98. Wah, rasain. Itu biasa aja, itu masuk upil, itu kelompok yang menggugat itu masuk upil gitu. Itu kelompok yang terafiliasi dengan PDIP, paling dengan Adian Apitupulu, dengan Masinton, ya kan? Ya dia juga gitu. Yang sekarang memang posisinya lagi
nggak bagus gitu, karena memang mereka juga nggak bagus juga kan leadershipnya, memimpinnya. Swarga nunut, neraka katut. Itu adalah sebuah istilah Jawa yang menggambarkan posisi seorang istri terhadap suaminya. Istri dalam bahasa Jawa sering juga disebut garwa atau si garaning nyawa, yang dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih belahan jiwa. Masyarakat Jawa yang menganut konsep patrilineal atau kepemimpinan laki-laki menempatkan perempuan atau istri sebagai hierarki kedua di dalam keluarga. Ini bukan berarti perempuan itu punya batasan peran dalam keluarga dan masyarakat, tidak juga. Masyarakat Jawa sudah menganut emansipasi jauh sebelum isu itu diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Kita mengenal adanya pemimpin atau tokoh-tokoh perempuan di lingkungan pemerintahan atau masyarakat. Misalnya, Majapahit pernah dipimpin oleh perempuan, yaitu Ratu Tribhuwana Tunggadewi, yang tidak lain adalah ibunda dari Hayam Wuruk. Begitu pula pada abad ke-16, Kesultanan Demak juga dipimpin oleh perempuan bernama Ratu Kalinyamat, yang nama aslinya Retno Kencono. Ratu Kalinyamat itu bukan hanya pemimpin, tapi juga seorang patriot yang gigih melawan kolonialisasi. Jadi perempuan dalam pemahaman orang Jawa itu punya hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Bahkan ada pemahaman perempuan itu diposisikan sebagai makhluk yang mulia, karena kodratnya sebagai ibu yang menjadi perantara kelahiran manusia-manusia baru di dunia. Bagaimana posisi perempuan Jawa sebagai seorang istri? Seperti judul video saya di atas, perempuan Jawa sebagai istri sangat melekat dengan pasangannya. Swarga nunut, neraka katut, yang artinya ke surga iya nebeng, ke neraka terbawa. Jadi kalau suaminya baik, istrinya akan terbawa baik. Tapi kalau suaminya buruk, istrinya pasti juga akan terbawa buruk. Kita melihat contoh yang ada di dalam pemberitaan, sebagaimana yang terjadi dengan ibu negara ke-7 kita. Ketika suaminya menjadi kepala negara yang begitu dicintai rakyat, maka beliau juga ikut dicintai rakyat. Ketika suaminya menghadapi hujatan dan serangan para haters, beliau pun ikut menghadapi serangan yang sama. Suaminya pernah direndahkan, disebut plonga-plongo. Ibu negara ini juga pernah dihina seolah-olah levelnya cuma babu. Lalu pada saat kontestasi politik, ketika suaminya disebut mengintervensi urusan pilpres, ibu negara kita ini difitnah sebagai biang kerok yang berambisi supaya anaknya jadi wapres. Bahkan seorang ketua DPC Parpol yang dulu juga pasangan suaminya saat jadi wali kota ikut menghinanya dengan mengatakan bahwa beliau ini tidak hormat dan sangat merendahkan mertuanya ketika dituding tidak menghadiri pemakaman sang ibu mertua. Dan yang update, ibu negara ke-7 kita ini oleh seorang tokoh perempuan yang ada di luar negeri disebut-sebut punya banyak skandal yang akan dibongkar. Lalu buntutnya banyak kalimat hinaan yang mohon maaf sangat kasar dan merendahkan martabat perempuan dengan menyebut bulurah suka terong atau bulurah bagi-bagi apem. Ya Tuhan, saya kok miris sekali sama orang yang melemparkan kalimat-kalimat itu ya. Orang macam apa yang tega membuat kalimat kasar dan sangat menjijikkan seperti itu? Dididik apa dia sama orang tuanya? Sekolahnya di mana? Jujur saya sedih bukan kepada siapa yang dihina, tapi justru pada orang yang melemparkan hinaan itu. Dia berharap kita mau percaya dan mengiyakan tuduhan yang keji dan gila itu. Ya nggak mungkin lah. Nggak usah pakai pembuktian yang ribet, pakai akal sehat dan nalar sederhana saja sudah bisa dipatahkan kok. Ibu negara kita itu orang yang sederhana, penampilannya biasa dan cenderung apa adanya. Di depan umum pakai baju biasa, gendong cucu pakai selendang, lewat depan orang banyak ya nunduk, pakai nalar sederhana saja
Kayaknya hinaan doyan terong sama bagi-bagi apam itu sudah nggak nyambung kok. Umumnya kalau perempuan doyan terong atau kalau kita belak-belakan sajalah, ya kalau kita bicara Tante Girang yang suka berondong, penampilannya aja pasti sudah beda dan gampang ditandai. Perempuan yang model begitu, penampilannya pasti ngejreng dan menor, terus hedon dan royal. Kenapa? Ya supaya kelihatan menarik dan banyak terong yang mau. Lah mosok ada perempuan baik-baik pakai baju biasa, perilakunya halus, pergi keluar kota, keluar negeri pakai pesawat ekonomi, kok dibilang suka terong dan bagi-bagi apem? Iyalah. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Nggak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan ke dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data, dan data itu telah kami serahkan. Tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir. Hai, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang si Said Didu. Ternyata teman-teman, Said Didu mempunyai nama yaitu Wiryo Darmo Sangidu. Sekali lagi, nama asli dari Said Didu ialah Wiryo Darmo Sangidu. Dan baru tahu, oke. Setelah saya konfirmasi dengan tetangganya, ternyata Said Didu mempunyai cita-cita ingin menjadi Spiderman. Setelah dia berhenti dari karyawan BUMN, dia ingin melanjutkan lagi cita-citanya menjadi Spiderman. Hingga saat ini dia masih belajar melompat dan bergelantungan. Untuk itu, mari kita doakan bersama, semoga Said Monyet bergelantungan, Pak Deh. Didu cepat tercapai cita-citanya menjadi Spiderman. Pendukung Anies angkat Anies jadi Imam Mahdi, siap-siap melawan Dajjal. Dajjal itu ada lawannya, Imam Mahdi. Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abbas sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal, Imam Nabawi, Aqsa, imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk Presiden 2024, Dajjal. Karena anak banteng juga Dajjal berarti. Bicara soal track record pengkhianatan politik Anies, ini bukan barang yang baru. Yang gue catat dulu, Anies itu pernah ikut Partai Demokrat buat jadi capres. Terus dia pindah ke kubu Jokowi. Abis itu dia mengkhianati Jokowi. Pindah ke Prabowo buat jadi gubernur Jakarta. Udah jadi gubernur Jakarta, dia mengkhianati Prabowo buat nyapres. Pas mau nyapres, dia mengkhianati Demokrat lagi. Nah, sekarang kubu antum siap-siap dihina itu juga. Lagi, Anies mengkhianati Demokrat jadi hat-trick nih. Tapi yang paling sering sih, Anies mengkhianati janjinya dia sendiri. Gak reklamasi, malah lanjut reklamasi. Gak mau bangun benda mati, malah dibangun juga tuh benda matinya. Dan masih banyak lagi. Tapi itulah Anies, manusia 1000 muka dengan jutaan kata yang gak berguna. Apa lo? Bertahun-tahun di sana, Anies tidak ingin menginjakkan kaki lagi di Indonesia hanya karena Indonesia disebutnya miskin. Sementara Amerika negara yang maju. Anies tidak ingin tinggal di negara miskin. Bahkan ia pernah merencanakan untuk mengganti status kewarganegaraannya. Dari kasus masa lalunya ini, kita menemukan benang merahnya. Benarkah Anies Baswedan seorang sengkuni? Pertanyaan ini harus clear.
Pasalnya, dugaan Anies seorang pengkhianat yang bekerja sama dengan Amerika kembali mencuat. Seperti yang kita ketahui, Amerika sangat ingin menguasai Indonesia. Apalagi setelah konflik perdagangan internasional dengan Cina. Real ini sukuni banget lah pokoknya. Semakin memanas. Indonesia yang menganut politik bebas aktif dianggap sebagai negara kunci. Intinya, siapa yang bisa menaklukkan Indonesia, maka dia yang akan menguasai pasar Asia. Oleh karena itu, Amerika masih mencari-cari data tentang kekuatan. Itu tadi beberapa video yang bisa kita simak ya, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini teman-teman. Dan menarik ya, respon santai, respon yang elegan yang ditampilkan oleh Pak Jokowi. Dan ya mungkin style Pak Jokowi memang seperti itu teman-teman. Dari dulu ya kita lihat, kita perhatikan dari awal dia menjabat, memang begitu. Dan faktanya Pak Jokowi sudah diperiksa 2 kali oleh KPK dan tidak ditemukan satupun bukti kecurigaan atas harta dari Pak Jokowi. Ya cukup ya, segitu dulu teman-teman. Memberikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana, boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.